Overload, jadi udah terlalu Terus? banyak ini apa data mau dibersihin dulu, gak sempet. Justru kalau sepuh itu panutan loh, Bu. Saya aja panutannya sepuh kok, nggak apa-apa malah. Asal panutan yang baik ya Mbak In. Ini makanya masih nunak-nunuk kalau pakai HP karena nggak biasa. Itu. Nah ini backgroundnya aja masih background yang ini Carmila ceritane bola. Ini kan lagi dibikin background dulu durung hilang. Halo Bapak Ibu. Halo Bu Pras. Masih sore mau yang ikut putih. itu. Yang lagi di sini. Sudah ada Mas Ozo tuh. Dari Mas nih. Si Ken ikutan. Mana Mama Ken? Mama biar ikut Ken. Lagi di kamar. Oh, lagi di kamar. Ya, ini ceritanya kan Mami papinya Ken positif, mohon doanya. Tapi saya jadi tadi minta dijemput ke sini karena tadi hasil PCR-nya Mami Ken sama Ken negatif. Ya, jadi begitu negatif hasilnya langsung Mama jemput. Ngungsi ke rumah Eyang. Isoman sendiri di rumah. Berarti nemenin yang Kong juga. Siapa? Papa? Apa Bu? Nyebutnya Bu? Papa Eyang. Papa Yang. Bu Reni lebih ngerti loh. Lah iya, sudah pengalaman karena cucunya udah banyak. Tapi semua manggil saya Uti. Ya udah orang Jawa kok wis Kak. Oh iya. Nengrat ya wis ora yang ora apa, pokoknya Uti aja. Uti. Mantap. Iya, karena papa mamanya manggilnya Mama, jadinya Mama Ayang. Mama Ayang. Mayang. Uti ya, kakung semoga gitu. itu ya. Semoga Papa Ken lekas sehat lah Bu. Sehat. Iya. Tapi sekarang itu kalau yang terpapar ini COVID yang varian Omikron itu nggak lama kok, paling 5-6 hari itu sudah ini. Oh iya, gimana cucu Bu Rensi? Udah aman? Bu Reni. Bu Reni kok Bu Rensi? Ya, anaknya Bu Rensi. Anaknya Bu Rensi. Kalau yang besar puji Tuhan sudah swab test negatif. Kemarin sudah karena seminggu dikurung, jadi kemarin udah ini ucul seharian. Ini udah kemana-mana. Yang nomor 2 sudah membaik sih, tapi belum swab test lagi. Besok mungkin. Tapi kayaknya sih ini Malam Pak Pras. Malam. Sehat. Papayang. Papayang masuk. Payang. Ya, semoga itu ya. Jadi tinggal adiknya ya Bu Rensi ya? Bu Rensi. Iya, Bu Reni. Bu Rensi Bu Reni kalau panggil Buyang tuh setan yang ada di Thailand, Buyang. Nah, iya. Niki suaranya siapa tuh ya? Suaranya paspor. Mas Denny. Oh, Mas Denny. Mas Denny. Ya. Suaranya kayak Mas Pur. Oke. Kita dimulai jam piro Mbak Din? Mbak Kiki boleh kali ya, dimulai aja kali sambil nunggu ya. Berapa sih partisipannya? Persaingan dengan tadi Mbak Fani. 10, 11, 11, 12 lah. Iya, tadi. Berharap KWD ya. Tapi tidak apa-apa. Kan 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan akan hadir. Berapapun. Tadi KWD ya, jam 4. Iya, lanjut ini Bu. Tiket terusan tadi. Rata-rata kita terusan. KWD nggak bisa ikut. Langsung. Kayak Dufan kata Bu Indi ya. Dijemput tadi. Iya, kayak ini ya, kayak tiket Dufan aja terusan. Tapi kalau terusan lebih murah daripada masing-masing. Makanya partisipannya juga 11-12, jadi imbang. Ini berapa kita? Belum tak dulu. 10. Ini majelis di orang Betungul, majelis barat ndi iki? Tidak diwakilin istrinya aja dulu. Loh, bukan majelis itu. Itu komisi anak istrinya. Mas Darto yang uber-uber terus gak muncul. Pak Kemat belum pulang dari gereja ya, habis baptisan tadi. Saya ngikutin sampai jam 6 seperempat tadi itu. Jam 6-an lah gitu di YouTube. Baptis anak. Jam 4 tadi. Ya, Pak Kemat dari Barat.
Mas Denny, tunjukkan wajahmu. Iki, wis, udah, kok Bu Reni? Masa nggak lihat? Sama handphone, jadi mesti digeser-geser, Mas. Nggak Oh, kelihatan semuanya. Oh iya, Mas. Wes ketok. Nah ini orang biasa pakai laptop jadi layarnya lebar, saiki layarnya sak mene, sak suwil. Nggak apa-apa lah, yang penting partisipasi. Betul, Mbak Reni, Bu Reni. Makasih. Iya. Iya, Maneli jauh sekarang ya, bersepedanya nggak ke sini. Bukannya lebih dekat ke dalamnya Bu Pras ya, Mbak Nelly? Sekarang menjauh. Lebih jauh? Iya. Loh, bukannya, justru yang jauh sekarang lebih dekat ke Bu Pras kayaknya. Betul ya? Sekarang ini lebih ke mana ya Mbak? Lebih ke Cinere. Ngotani. Lah pindah mana? Pindah mana Mbak? Walah, nan Cinere. Bu Tuti, sehat. Masih kemiut, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Ken, aduh nempel aja sama ya. Halo baby Ken. Senyum itu. Oh, dipanggil tahu dia. Senyumnya ketawa-ketawa. Udah mulai dengar. Gendut ya. Aduh, pipinya kayak bakpo. Ini ada sampai meripatnya nyipit gitu. Yang satu baby Ken, satu baby Rocky. Loh. Rocky mau apa? Kita mau mulai sekarang ya. Baik Bapak Ibu, kita bisa mulai sekarang supaya juga tidak selesai terlalu malam ya. Kita mau mulai dengan doa sebelum kita menaikkan pujian, kemudian kita akan mulai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat, pemeliharaan, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan hingga pada saat ini hanya karena kasih setia Tuhan bagi kami. Kami bahkan mengucap syukur di hari Sabat ini, di malam hari ini, kami masih memiliki kerinduan yang luar biasa Tuhan untuk bersekutu, untuk bersehati, walau juga lewat udara, dengan keterbatasan kondisi saat ini kami belum bisa berkumpul bersama-sama. Tapi tidak mengurangi kasih kami kepada sesama kami dan kerinduan kami untuk mengetahui firman Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, kami akan memulai ibadah dan juga pemahaman Alkitab saat ini. Tuhan Yesus sendiri yang berkati kami, baik hamba yang akan menjadi MC dan Ibu India yang akan memimpin, dan juga jemaat Tuhan di tempat ini yang penuh dengan kerinduan untuk mendengarkan, untuk berbagi, dan juga untuk sama-sama saling membangun. Tuhan Yesus pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang ada dalam hati kami, dengan segala kerendahan hati kami. Kami juga mohon ampun jika kami tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami mencuri kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mulai, kita mau mendengarkan satu buah pujian dan kita bisa bersama-sama bernyanyi, menyanyikan dalam hati atau bisa bersama-sama di rumah. Saya mau izin share screen sebentar. Kacamata yang di sana. Kacamata. Ini nggak kelihatan. Nggak mendengarkan. Mohon kodenya kalau sudah terdengar ya.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Untuk selanjutnya, saya mau serahkan langsung pada Ibu India untuk memimpin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kiki atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, selamat malam, Sugeng Dalu, Bapak Ibu, GKJ Depok, terutama Wilbar J, biarpun ada beberapa dari panitia yang mendampingi saya. Takut saya pingsan mungkin ya, kalau pingsan kan kelihatan dari panitia. Tapi ada baiknya juga, biarpun mungkin saya mengenal Bapak dan Ibu, mungkin ada sebagian kecil yang belum mengenal saya. Ada baiknya bolehkah minta izin saya sapa satu persatu? Karena simpatisannya sekarang Mbak Kiki sudah ada 100 ya, tapi nggak apa-apa. Saya sapa satu persatu. Sugeng Dalu Bu Reni, Sugeng Dalu, Bu Tuti, Mbak Renzi, Bu Kemat. Ya, selamat malam. Malam Mbak Fani, Mbak Farida. Mbak Malam, Priyo, malam semuanya. Pak Priyo dan Bu Nelly. Itu Pak Pras dan Bu Pras dengan Ken-nya. Mas Denny, Pak Suwarto belum buka. Ini Mbak Yuni ya. Terus Mas Bowo yang akan membantu saya. Oke, sampun tidak terlewatkan. Dan saya kelewat, Bu. Siap. Ini sebelah saya kelewat, Bu. Sebelahnya. Bang Marbun, selamat malam. Blur, nggak kelihatan. Makanya kalau ada rekan-rekan nggak grogi, apalagi ini banyak banget di wilayah barat yang mendukung saya, biarpun saya baru ngomong ya, mendukung saya, terima kasih. Dengan sukacita saya diterima ternyata di wilayah lain, karena saya memperkenalkan diri, Bu India yang juga disebut Bu Sianturi itu salah satu majelis perwakilan dari wilayah timur. Dan pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, saya dipercaya Ibu Pendeta untuk bukan, kalau istilahnya kalau saya dikasih bocoran dari panitia, bukan nggak salah, ngupas, itu namanya ngobrol seputar Paskah. Jadi kalau saya itu PA itu kayaknya belum ini, tapi nggak apa-apa, biar interaktif. Jadi kita santai aja dan tidak mengurangi rasa hormat. Saya akan kalau istilah kerennya itu bahasa Inggrisnya itu ngangsuk kawruh nggih Bu Reni nggih. Bahwa saya itu ngangsuk kawruh dengan para senior yang ada di sini. Mohon maaf, nanti pokoknya secara interaktif bukan saya yang ngomong. Justru katanya kalau fasilitator itu untuk memfasilitasi. Dengan apa kita menggali Alkitab ini, memfasilitasi, bukan saya monoton. Jadi, itu prakata saya dengan senang hati, sukacita bahwa saya diterima keluarga seiman saya di wilayah barat, dan saya salut dengan wilayah barat, kekompakan, puji Tuhan, semuanya itu warga GKJ Depok. Salut nih. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sekali lagi monggo kita bersatu dalam doa sebelum kita untuk kalau boleh dibilang ya ngupas ini, baca dan gali Alkitab. Monggo kula dherekaken. Allah Bapa Surgawi, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Bapa, kami berucap syukur atas kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu pada setiap kami, sehingga pada malam hari ini ya Bapa, kami masih bisa berkumpul bersama, biarpun dalam keadaan kita melalui daring ya Bapa. Kasih penyertaan-Mu semuanya. Dan kami berkumpul Tuhan untuk memahami apa yang Engkau telah firmankan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang belum bergabung di sini atau mau bergabung di Zoom ini Bapa. Berkati mereka Tuhan, agar semua berjalan dengan baik. Roh Kudus hadir dalam setiap, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapak. Amin. Saya perlu bantuan, mohon maaf Mas Bowo, untuk share screen ya.
Dan perlu saya infokan di sini Bapak Ibu bahwa di PA kali ini biasanya saya matur dulu sebelum terkaget-kaget. Biasanya kan kita memakai dari LPPS. Nah, sekarang kita mencoba metode baru yang dibekalkan dari pendeta kita untuk BGA, yaitu berupa narasi, artinya baca dari Alkitab. Ya, monggo kita semuanya merespon. Jadi artinya memang tidak ada perbedaan atau perbandingan kita dibandingkan dengan LPPS. Tapi kalau BGA ini narasinya kita akan lebih interaktif. Makanya bukan dibilang pemimpin PA ya mungkin kalau saya nggak salah ya ada panitia jadi fasilitator. Monggo kita lihat dengan narasi BGA hari ini kita akan membaca dari Lukas 23 ayat 50 sampai 55. Ke bawah Mas Bowo. Ya. Ini ada berapa? 15 nih. Ini ayatnya ada. Tapi mungkin mohon maaf atau saya minta tolong untuk kita membaca di ayat 50 sampai saya 51 sampai 55. Boleh saya mohon saya tunjuk namanya ayat 51 untuk Bu Reni. Ayat 52 Bu Kemat. Ayat 53 Mas Denny, ayat 54 Mbak Rensi, ayat 55 Pak Pras. Saged meminta bantuan biar interaktif dari awal. Nggih. Saya mulai. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan menerima mayat Yesus. Maaf Bu Kemat, meminta maaf. Ya. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lanjut. Mbak Rensi, monggo diteruskan. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Denny. Mas Denny, monggo. Mas Denny, monggo. Lima 54. Masih di mute. Enggak ini. Udah. Penja bisa dibantu. Hari itu adalah hari persiapan dan sampai hampir mulai. Pas.
Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Matur nuwun atas pembacaannya. Metode selanjutnya, Bapak Ibu, monggo silahkan membaca dan diresapi satu persatu. Saya akan memandu dan akan mencari. Semuanya kita akan mencari. Ada berapa tokoh di dalam ayat dari mulai 50 sampai 55. Monggo semuanya membaca. Bukan saya ngasih PR, tapi saya harus, ini semuanya kita akan mencari. Ada berapa tokoh di dalam bacaan kita tadi? Monggo saya kasih kesempatan membaca sekitar 2 menit lagi. Agak kelihatan. Yusuf dari Arimatea sama itu ya Pilatus. Sampun bisa berpendapat, mikrofonnya dinyalakan. Ada berapa tokoh? Kita cari ya, mulai ayat 50. Siapa ini? 51 siapa? Ada enggak? Ada berapa tokoh? Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara? Berapa tokoh? Ada Yusuf ya Bu India. Satu. Oke. Mas Bowo bisa nulis dulu, tapi jangan dikeluarin dulu yang bawah Mas Bowo. Saya belum lihat. Yusuf, terus Pilatus. Oh, nggih. Berarti 2 ya. Nah, terus bisa ditulis Mas Bowo, berarti Yusuf, Pilatus, dan siapa lagi? Yesus. Perempuan-perempuan, betul. Ada lagi? Yesus sendiri mungkin Bu ya. Oh, ada lagi? Betul. Ini berapa tokoh ya Mas Bowo? 1, 2, 3, 4. Yesus ya, 4. Ya. Ada lagi? Ya, karena perempuan-perempuan dari Galilea itu tidak disebut perempuan. Jadi hanya perempuan-perempuan dari Galilea. Padahal iya. Berarti bisa disimbolkan bahwa perempuan-perempuan ya ditulis perempuan, bukan berarti perempuan berapa orang sih, Bu? Iya, perempuan-perempuan. Karena lebih dari 1. Iya. Berarti tokohnya ditulis perempuan-perempuan saja, setuju? Setuju. Anjay. Ini nggak ada lagi. Nggak ada lagi? Yakin? Kalau majelis termasuk nggak Ibu India? Ya, majelis besar Yusuf dari Arimatea itu kan majelis. Dia jabatannya sebagai majelis besar pada zaman Pilatus. Iya. Pada zaman Pilatus ya. Sampun kita kunci jawabannya kalau sudah merasa itu. Ya. Berarti Yusuf, Pilatus, perempuan-perempuan, dan Yesus sendiri. Oke Mas Bowo, kita bawa ke bawah. Ini jawaban Ibu. Betul. Berarti Ibu-ibu dan Bapak-bapak semuanya pemahaman untuk satu narasi kita itu masih konsentrasi sampun dar sedanten kenapa? Saya belum Ibu. Belum dahar aja udah konsentrasi penuh, apalagi dahar ya. Waduh, nanti kalau udah dahar ganti pindah di sini ya Bu Reni.
Sekarang Bapak Ibu semuanya, apa yang kubaca tadi ya? Jadi identifikasi tokoh-tokoh dalam narasi dan apa yang dilakukan atau dikatakan atau ditulis tentangnya. Nah, kita berarti agak mikir lagi nih Bu Reni. Sambil icip-icip nggak apa-apa deh Bu Reni. Itu Iya, belum apa diambil. yang dilakukan. Tapi perlu saya ingatkan sekali lagi, Bu, menurut kalau BGA itu baca gali Alkitab itu kita tidak boleh mereka-reka. Umpamanya, nih dalam narasi adanya begini, Yesus berkata begini, ini perempuan berkata begini, Pilatus ngapain, Yusuf ngapain, tidak bisa kita angan-angan. Oh, Yusuf itu ini tidak bisa, harus berpaku dengan ayat di Alkitab. Nah, monggo kita sama-sama apa yang dilakukan Yesus, atau satu-satu kita menggali tokoh. Ini saya tawarkan ya. Atau satu-satu kita pilih dari ayat yang di atas, Mas. Mungkin Mas itu bisa menampilkan lagi per ayat di atasnya. Kalau dari ayat kita akan menentukan. Seumpamanya nih ya, adalah seorang bernama Yusuf. Oh, berarti Yusuf itu siapa? Bisa kita tulis dalam tokoh. Atau kita langsung mencari Yusuf itu di ayat berapa, monggo. Atau lebih enak kita menggali ayat 50 dulu, 51, 52. Bagaimana Ibu, Bapak Ibu? Lebih praktisnya. Kita gali ayatnya, apa tokohnya, kan? Monggo. Kalau tokohnya tadi kan udah dibilang Yusuf. Siapakah Yusuf ini? Majelis besar, seorang majelis besar. Nah, monggo, Mas, itu ditulis. Yusuf adalah seorang majelis besar. Itu adanya di ayat berapa? Ayat 50. Nah, langsung ditulis Mas, bisa Mas. Belakangnya. Iya. Tuh. Dan mungkin itu tidak tertulis di dalam ayat 50 bahwa itu pada zaman Pilatus ya. Jadi dia tuh memberanikan diri, Yusuf dari Arimatea itu sebagai majelis besar di zaman Pilatus. Dia memberanikan diri bilang kepada Pilatus akan mengambil mayat Yesus, tapi tidak tercantum. Saya kalau kisah ini ya karena pasca dari tahun ke tahun, jadi ya bukan tahu sih tapi ngerti. Ya. Gitu. Berarti artinya katanya memberanikan diri, meminta atau gimana kata-katanya, Ibu ya? Meminta kepada ayat 52 ada. Oh ada ya? Iya. 52. Iya, bagaimana monggo didiskusikan. Jadi monggo di redaksinya ada di apa ya? Di 51 ayat 51 kan Yusuf tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis. Ini berarti masih Yusuf ya. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis. Ya. Ini setuju ngatan? Mas Bowo silahkan ditulis. Ya. Tidak setuju dengan putusan majelis di ayat 51. Lalu ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ayat pinten Pak menika? Ayat 52. Nah. 52. Setelah itu apalagi? Menurunkan mayat Yesus dan mengafaninya. Oh, ya. Ayat 53 ya. 53. Menurunkan mayat, mengafaninya, dan membaringkannya dalam kubur. Ya. Betul. Ada lagi tentang tokoh Yusuf yang ya, cari lagi.
Sudah cukup? Enggak. Itu bersama dengan Yesus namanya. Baringkan sudah. Di ayat 54 disebutkan bahwa hari itu hari Sabat, hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Di ayat 54. Tokoh Yusuf bukan? Iya. Kayaknya itu narasi ya. Itu? Bagaimana? Bukan tokoh. Atau kalau saya boleh mencoba ngasih masukan, Yusuf itu berasal dari mana ya? Arimatea. Ya, ada kan di sini di ayat 51 kalau nggak salah tuh. Ya, 51. Digali semuanya apa tentang Yusuf itu? Orang yang Ada baik, lagi? orang yang baik dan benar. Betul. Di ayat seorang yang baik dan benar. Ayat 50 ya. Ayat 50. Banyak-banyaknya mengenai Yusuf kalau ada yang ditulis di dalam dan menantikan kerajaan Allah. Kenapa, Pak? Menantikan kerajaan Allah. Menantikan kerajaan Allah, Bu. Oh, boleh. Ya, di ayat 51 ya. Berarti Yusuf itu memang di dalam ayat itu disampaikan digambarkan berkali-kali bahwa itu, boleh saya baca ya, bahwa seorang majelis besar tidak setuju dengan keputusan majelis, jadi banyak di situ tokoh Yusuf itu. Ada lagi? Pergi menghadap Pilatus, sudah menurunkan, menghadap dan memohon kepada Pilatus untuk minta jenazah Yesus. Sudah ada belum? Kedua. Ya. Sudah, tidak ada yang kelewat ya tentang tokoh Yusuf. Ya. Nah, kita beralih ke Pilatus. Ke bawah, Mas Bo. Apa yang dikatakan di dalam ayat dari ayat 50 sampai dengan 55? Apa mengenai seorang Pilatus? Bertemu dengan Yusuf. Oh, iya, karena di dalam ayat berapa, Pak? 52. Oh iya, artinya bertemu itu berhadapan apa gimana ya, Pak? Bertemu apa berhadapan ya dengan berhadapan, ya. Boleh begitu ya, Bapak Ibu, berhadapan ya, karena meminta itu kan berhadapan. Nggak mungkin saling membelakangin ya, berhadapan. Meminta. Iya, meminta di ayat 52. Selain itu, ampun. Ya, nggak ada info lain tentang Pilatus di perikop ini. Oke. Terus mengenai tokoh perempuan-perempuan. Kita menemukan tokoh perempuan-perempuan tadi ya. Kita menemukan tokoh datang dari Galilea. Datang bersama Yesus. Pak Ibu. Perempuan-perempuan itu datang dari Galilea. Oh ya, betul. Di ayat 55. Ayat 55. Datang dari Galilea, ikut serta dengan Yusuf dari Arimatea ya ini kayaknya ya.
Bukan dari yang ya? sering mengikuti Yesus. Sama Yesus. Yesus dari Galilea. Iya. Artinya gimana narasinya? Sama-sama dengan Yesus berarti ya. Iya. Jadi pada saat penyaliban Yesus pun dia menyaksikan itu. Dari iya, berarti perempuan-perempuan datang dari Galilea, yang biasa bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus. Itu aja digambarkan perempuannya, apa ada lain? Kalau dalam ayat ini memang hanya itu, namanya tidak disebut walaupun ada Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena ada situ. Tapi kalau di perikop ini hanya digambarkan perempuan-perempuan dari Galilea. Iya. Iya, dari Galilea yang ikut serta dan mereka melihat ikut serta. Kalau ikut serta ini ikut serta dengan siapa ya? Dan mereka melihat kubur itu. Datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Ikut serta dengan Yesus dari Galilea, bukan begitu? Iya. Iya. Berarti artinya narasi kita cuman satu ya, perempuan-perempuan datang dari serta bersama dengan Yesus dari Galilea. Gini. Perempuan datang dari Galilea. Dari Galilea. Datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Betul. Sudah kita sepakati untuk perempuan-perempuan. Mungkin ini ya, ikut sertanya ini ikut serta apa yang dilakukan oleh Yusuf ya. Iya, karena posisinya Yesus itu sudah menjadi mayat. Iya. Jadi ini ikut memang sejak dari Galilea bersama dengan Yesus. Ya. Tapi ikut sertanya itu ikut serta dengan siapa? Kegiatan yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Iya. Dan merekanya kan perempuan-perempuan itu melihat kubur yang disiapkan oleh si Yusuf dari Arimatea. Dan bagaimana mayat Yesus dibaringkan. Berarti dalam satu kalimat ini posisi Yesus sudah menjadi mayat, sudah disiapkan kuburannya, dan mereka datang bersama Yusuf untuk dari Arimatea ya. Membaringkannya gitu ya. Iya. Narasinya perempuan-perempuan datang dari Galilea bersama. Mereka berasal dari Galilea bersama Yesus. Ya, kedua. Yang kedua kan itu koma ya. Terus ikut serta kalau saya mengartikannya bersama dengan Yusuf Arimatea. Iya, karena sudah untuk melihat kubur gitu ya. Jadi sepakat dengan ini? Perempuan-perempuan ikut serta untuk melihat kubur? Iya, sepertinya begitu pemahamannya. Pemahamannya kan. Ikut serta mereka, bahkan nggak hanya saat melihat kubur ya, ini kan di atasnya kan apa yang dilakukan Yusuf kan menurunkan mayat, mengapani, terus membawa ke kubur. Itu di sini dikatakan perempuan-perempuan itu ikut serta. Jadi menurut saya, jadi sepanjang apa yang dilakukan oleh Yusuf itu ada di sana mereka perempuan. Iya. Berarti bisa ditambahkan untuk narasi perempuan-perempuan? Perempuan-perempuan. Bisa? Apa sudah cukup? Kalau itu sih kayak pakai persepsi terhadap kalimat ya, jadinya karena ini menjadi kalimat terakhir di ayat 55 dari satu kesatuan, satu perikop, maka yang disampaikan Bu Pras ya memang ada kemungkinan bahwa itu tadi ya Bu Pras ya, bahwa dari awal cuman mulainya dari mana? Ketika artinya kan gini, kalau perempuan-perempuan itu ikut serta dari awal apa yang menjadi tindakan Yusuf dari Arimatea, berarti dimulai dari ayat 53 mungkin atau 52. Apakah perempuan-perempuan itu ikut pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus? Karena kan kata-katanya hanya iya, berarti kan si Yusuf ya. Yusuf saja. Ya.
Terus 53 sesudah itu ia kan menunjuk pada si Yusuf. Ya. Terus baru 54 kan narasi. Terus 55 ada kata-kata ikut serta. Berarti memang bisa disajikan keterlibatan mereka dalam proses si Yusuf Arimatea itu, apakah ketika mulai dari meminta Pilatus atau pada spesifik melihat kubur dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ini saya juga nggak yakin. Kalau itu, iya. Soalnya saya juga tidak yakin dengan ini ya. Saya pribadi nih tidak yakin dengan karena iya itu Yusuf yang menghadap. Betul. Ya, kalau ini atau kita sampai di sini nanti akan saya pertanyakan ke Ibu Pendeta karena saya kurang ini juga ya. Jadi harus tidak jangan melenceng dari bacaan-bacaan itu. Bagaimana? Iya, Mbak ini kalau boleh memberikan satu masukan, tapi mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau kita ke atas di ayat 49 itu, sebelum perikop ini dibaca itu di ayat 49 ada tuh semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihatnya semuanya itu. Berarti yang menghadap Pilatus itu hanya Yusuf. Terus dia membawa, setelah diizinkan oleh Pilatus membawa mayatnya itu, baru perempuan dikafani, itu terlibat, baru perempuan itu terlibat, begitu. Saya rasa begitu. Jadi pada saat menurunkan mayat itu hanya Yusuf yang bekerja, tapi yang melihat, karena mereka hanya melihat dari jauh perempuan-perempuan itu. Nah di sini, setelah ini baru masuk ke ayat 55 itu yang dan perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea. Jadi yang mengikuti Yesus dari perempuan-perempuan ini dari Galilea yang mengikuti Yesus ikut serta melihat kubur itu. Setelah dalam kubur. Pengertian saya begitu, Mbak. Karena di ayat 49 itu kalau kita mau baca ke atas itu hanya melihat dari jauh. Tidak ikut serta meminta. Iya. Dan ikut menurunkan. Kita meminta memang tidak ya. Makanya kita ini urun ini rembuk ya artinya karena pemahaman Alkitab ya pemahaman itu memang agak beda-beda dengan kita. Monggo, apa sampai di sini apa di ini? Dua aja untuk perempuan? Ya berarti cukup sampai melihat ya, melihat. Ya, hanya melihat. Itu. Sepakat Bapak Ibu dan Nah, yang belum terisi di antara 4 tokoh ini saya lihat Yesus. Posisinya soalnya pasif. Kalau kita boleh simpulkan dalam tokoh ini kita bisa bernarasi Yesus itu bagaimana atau apa ya kita bilang narasi yang cocok untuk Yesus. Adalah korban. Dia tidak menjadi jenazah. Sebelum itu kan ada Pak Priyo ya. Sebelum itu kan ada ini besar. Yang di sini juga ini ditulis tokoh Yesus ini dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Apakah bisa saya narasikan bahwa Yesus itu datang bersama perempuan-perempuan dari Galilea? Itu aja. Boleh? Boleh? Bisa juga, Mbak. Karena Yesus dari Galilea ya. Yesus dari Galilea. Karena sesudah itu kan abstrak. Sesudah itu kan kita nggak tahu apanya. Jadi setelah itu kan jadi mayat gitu. Dalam artinya tertulis di situ cuman begitu. Boleh? Ya, lain itu di ayat 5 terakhir, Mas. 55. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan yang artinya kita sepakat tokoh-tokoh ini bahwa yang kita tulis. Nah, kita akan mengurutkan ya. Belum Mas, betul. Naik lagi Mas. Mengurutkan ini sudah
semuanya terbaca kita atau belum? Kita lihat ayat 55 ada. Maaf Mas tadi Mas yang tokoh. Nah ini ayat 55 ada. Ke bawah Yusuf 50 ada. Terus 51 ada. 52 ada. 53 ada. 55. Artinya kita ini semuanya berdiskusi ini tidak ada kelewat satu ayat pun dalam narasi ini. Kan? Semua sudah kita lampaui dan kita sudah tuangkan di dalam narasi tokoh-tokoh. 50, 51, mari kita lihat lagi 52. 54 belum ya? Hanya tokoh itu Bu, yang ditanyakan hanya tokoh tadi, jadi yang berperan. Iya. Berarti kalau Bu itu Bu Pras ya? Ayat berapa yang belum? Oh, bukan, maaf tadi saya salah karena karena 54 itu memang tidak ada tokoh cuman hari Sabat. Berarti artinya kita semua sudah berhasil mengelola setiap tokoh yang ada di ayat tersebut. Next, kita boleh ke bawah, Mas. Bawah, maaf. Nah, artinya Bapak Ibu, saya ingin berbicara di sini. 4 tokoh tadi, 1 Yesus, terus Pilatus, Yusuf, dan perempuan-perempuan Ini 4 tokoh ini ya. Artinya kita sudah melampaui bahwa ada interaksi antara pertama tadi Yusuf dengan Yesus. Karena apa Ibu tadi? Kalau kita ini interaksinya Yusuf meminta pada Pilatus. Iya, mayat Yesus ada interaksi perempuan. Nah, ini tandanya berarti ada interaksi. Kita bawa ke bawah, benar. Ini interaksi ya. Saya akan menjelaskan yang tadi memang sudah kita ini kan cuman biar lebih ini tokoh Yusuf, dia dan ke Pilatus. Kan meminta mayat Yesus. Ada juga interaksi Yusuf kepada Yesus karena apa? Karena mayatnya sudah diserahkan ya tadi istilahnya. Yusuf meminta mayat Yesus, berarti ada interaksi. Nah, kalau perempuan-perempuan ini artinya dengan Yesus karena dia datang dari Galilea bersama. Ya. Kalau perempuan-perempuan ini dengan Yusuf artinya tadi apa, Bu? Interaksinya ada tidak ya? Perempuan-perempuan ini dengan Yusuf? Tadi kan mereka melihat saja dari jauh kan. Begitu mayatnya sudah dibaringkan, sudah dikuburkan, baru mereka mendekat melihat mayat itu. Jadi perempuan-perempuan itu tidak ada interaksi dengan Yusuf sebelumnya. Iya, berarti ya Mas Bowo. Betul, tidak ada interaksi dengan Yusuf. Perempuan-perempuan ini. Saya ikut serta dan mereka melihat kubur dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Mereka melihat. Tak anggap ada interaksi tidak ya Ibu ya, Bapak Ibu? Sebelumnya ada interaksi nggak ya sama Yusuf itu nggak ini ya? Perempuan-perempuan ini. Kalau sama Yesus memang mereka perempuan itu datang dari Galilea itu yang terinteraksi, berarti mungkin dalam perjalanannya Yesus dengan perempuan-perempuan ini. Kalau Yusuf berinteraksi dengan Pilatus, karena dia meminta mayatnya. Perempuan-perempuan dengan Yusuf mengawasi apa yang dikerjakan oleh Yusuf di dalam membaringkan jenazah Yesus. Artinya ada interaksi nggak ya Pak ya? Interaksinya ya mengawasi itu. Tidak boleh? Kalau interaksi itu kan berbicara langsung ya. Satu dengan yang lainnya itu berinteraksi itu karena ada
Iya. Dan give up, maksudnya ada timbal balik pembicaraan seperti Betul. Yusuf minta kepada Pilatus kayak gitu. Itu kan pasti ada permohonan ke dia ya, ke Pilatus Yusuf. Tapi sama dengan ini perempuan. Sama dengan perempuan-perempuan datang bersama Yesus itu berarti mungkin dalam perjalanan itu berinteraksi gitu. Nah, ini Interaksi dengan perempuan itu berinteraksi. Karena sejarahnya itu pada saat Yesus digiring ke Bukit Golgota itu perempuan tuh selalu mengikut tapi mengikuti dari jauh. Dari jauh. Dan ini apa? Nah, setelah siapa namanya tuh Yusuf dari Arimatea itu meminta kepada Pilatus untuk menurunkan dari salib itu mayat Yesus dan diizinkan si Yusuf ini kan lalu mengkafani dengan kain lenan dan membaringkan di dalam kubur yang berbatu. Perempuan itu melihat. Nah, itu interaksi apa enggak ya? Dan perempuan kita itu sepakati mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Jadi mereka tuh melihat. Kalau melihat interaksi kayaknya Mbak ini kalau dalam bahasa ini ya. Ada Bapak ya kita anggap memang perempuan itu interaksi ada walaupun interaksi. Cuman Iya. melihat mayatnya. Iya, Ya. ada. Berarti interaksi. kita konsisten ya, kita sepakat dengan ini. Oke, terima kasih soal interaksi tokoh-tokoh narasi. Kita ke bawah, Mas Bowo, minta tolong. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk sharing satu dengan yang lain. Saya anggap di sini Bu, saya sebagai fasilitator, Bapak Ibu, saya anggap semua pendapat Bapak Ibu dan Saudara adalah benar. Nggak, apa pesan Allah padaku? Tuh, terdiri dari 4 ya. Pesan Allah itu pelajaran atau pengajaran. 2, perintah atau nasihat. 3, peringatan atau larangan. 4, janji dan teladan. Monggo mau dimulai boleh dari teladannya apa, janjinya apa, peringatan atau larangan apa, nasihat, pelajaran apa. Monggo. Teladan Yusuf ya Bu? Di dalam monggo silakan. Jadi itu terhadap Yusuf boleh, terhadap Yesus boleh, teladan apa? Teladan. Kita Ya? bisa berteladan. Oh ya, tolong Mas Bowo. Teladannya apa kepada Bu? Yusuf sebagai orang baik lagi benar. Dia berani karena benar ya. Jadi dia tidak ada takutnya gitu untuk menghadap bahkan menyatakan ketidaksetujuannya. Oh iya. Ya, berani menyatakan kalau bisa pesannya itu ya kita bisa berteladan kepada Yusuf tentang keberanian, berani karena benar. Oh. Oke. Matur nuwun. Karena dia sudah tidak setuju ya dengan putusan Pilatus ya. Jadi berani karena benar, ya. Yang lain? Boleh biarpun udah diisi Bu Pras, monggo diisi lagi. Diisi lagi. Monggo. Tidak tertutup kemungkinan semua mengisi. Kalau saya boleh mencoba di perintah atau nasihat, Mas Bowo ya di sini ya, perintah atau nasihat itu ya. Jadi kematian bukan akhir dari kehidupan, bahwa poinnya itu bisa boleh begitu, Bapak Ibu, dari kehidupan. Ternyata kematian Tuhan Yesus itu ya bukan akhir. Bisa? Saya menulis begini. Bisa, Bu. Oh, okay. Matur nuwun. Kalau saya menganggap yang disampaikan Bu India itu sebagai janji bahwa kematian bukanlah akhir, bukan perintah. Kalau saya, oh, nih. karena kalau
perintah berarti ada yang harus kita lakukan. Itu enggak? Kematian bukan akhir dari kehidupan, itu merupakan janji atau apa ya kayak penyemangat kita atau menjadi kalimat penguatan gitu. Monggo. Boleh menambah? Ya, monggo. Untuk perintahnya adalah bahwa Tuhan supaya kita pun bersedia berkorban untuk orang lain yang mengalami kedukaan. Tuhan ingin kita bersedia berkorban untuk orang lain yang mengalami kedukaan. Mungkin bisa ditambahkan di dalam nasihat atau perintah, jangan takut mengambil risiko. Kita meneladani Yusuf, dia menghadap Pilatus itu sebetulnya kan berisiko ya, tapi Yusuf enggak. Jadi dia artinya gini, dia tidak takut mengambil risiko bahwa nanti akan ditolak atau apa, tapi dengan keteguhan hatinya meminta kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus dikuburkan. Begitu ya. Jadi tidak takut mengambil risiko. Menurut saya begitu nggih, Mbak. Oh, boleh. Kalau itu bisa nggih. Jadi jangan takut mengambil risiko ya. Tidak takut mengambil risiko. Ya. Soalnya takutnya dikasih apa enggak? Dikasih apa enggak? Iya. Ya, iya. Jadi makanya jangan takut karena kan belum tentu dikasih kan. Karena jadi, kita meminta nggih, Bu. Iya, karena kita meminta. Jadi jangan takut mengambil risiko. Menurut saya begitu. Atau itu masuk di nasihat atau apa ya? Iya, di nasihat cara saya. Enggak, masih pelajaran apa yang kita petik dari kita diskusi tadi sama larangan. Peringatan bukan larangan ya. Kalau larangan kayak agak serem ya. Iya. Peringatan ini larangan agak serem. Peringatan. Izin nambahkan, Bu. Ya, kalau mungkin pelajaran ya, kesetiaan dari para wanita itu mengikuti Yesus. Sampai matinya mereka tetap setia, kan? Kesetiaan dari para perempuan ya mengikuti Yesus. Ini untuk peringatan dan pelajaran. Ini pelajaran pengajaran. Dan mungkin bisa juga ditambahkan, ya ini kembali ke tokoh Yusuf ya, dari masa apa ya, dari kondisi sulit apapun tetap berusaha, itu bisa ditambahkan nggak ya? Jadi kondisinya kan dalam kondisi seperti itu pada saat Yesus disalib itu kondisinya kan memang sangat mencekam, tapi dia tetap berusaha. Terus bahasanya apa lagi? Jadi masa apa? Walaupun di masa sulit tetap berusaha. Itu apa jenenge itu? Janji apa masuk apa ya, Mak? Janji kayaknya Mas Bowo ya. Janji ya. Janji ya, Mas. Masukkan ke janji, Mas. Jadi di masa sulit pun tetaplah berusaha. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari tokoh Yusuf. Nggak tahu benar apa enggak. Karena yang kita tahu kan kisahnya dalam itu kan mencekam sekali, tapi dia tetap berusaha si Yusuf. Jadi artinya itu pelajaran bagi kita di masa sulit pun kita harus tetap berusaha. Kayaknya apa ya Mas? Itu teladan, bukan? Apa? Teladan. Teladan. Dia kan dalam mempertontonkan imannya, dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia orang yang baik lagi benar, kan dia tidak setuju dengan putusan yang di ayat 51. Tapi dia mengambil tindakan dengan menghadap Pilatus dan meminta mayat. Jadi bisa masuk teladan ya? Iya. Ya Mas, ke bawah Mas, di kopas. Dalam kondisi masa sulit tetap semangat.
Dan kalau sudah sulit, tetaplah berusaha. Itu teladan. Ya, teladan. Oke. Kurang di kolom peringatan ini Iya, itu peringatan apa aja. tuh buat peringatan? Itu kan peringatan untuk kita di masa sekarang ya. Dengan kondisi. Apa itu, Bang? Itu perikopnya itu memberikan positif semua. Yang positif ya, berarti bisa juga tidak diisi ya. Iya. Boleh nggak? Boleh nggak katanya? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kan kita hasil diskusi dan ya jangan takut gitu ya. Jadi iya. peringatan tuh mungkin dalam kondisi masa sulit tetaplah berusaha, mungkin bisa dilebokke nangkon mungkin bisa dimasukkan ke situ ya dalam kondisi itu. Itu sebuah peringatan juga sebetulnya ya. Nggih. Jadi ben nggak kosong. Ya, nanti kalau kosong kayaknya kurang itu ya. Tapi ini juga ya. Ini Bu, yang saya bilang itu perintah nasihat kematian bukan akhir dari kehidupan, itu kan peringatan juga. Kalau kita kan suatu saat akan meninggal, tapi bukan dari akhir kehidupan. Boleh nggak itu diganti ke peringatan? Bisa. Gitu. Ya dikatakan Yusuf bahwa dia menanti-nantikan kerajaan surga. Masuk apa aja Pak? Allah. Kan Yusuf kan berani bertindak karena dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ya. Jadi dasar dari tindakannya Yusuf gitu ya Pak? Ya. Pelajaran, guys. Iya. Ya. Itu pelajarannya. Ya. Kalau begini bagaimana? Peringatan atau larangan di ayat 54 itu kan peringatannya bahwa hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Kalau sudah hari Sabat kan sudah tidak boleh melakukan aktivitas. Ya, itu mungkin di situ peringatan atau larangannya ya, hampir larangan kan, artinya kalau sudah hari Sabat kan nggak boleh. Mungkin apa di situ ya ininya. Jadi peringatannya yaitu karena hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Mungkin itu ya peringatannya. Oke, nggak apa-apa kalau itu. Jadi banyak malahan ya perintahnya. Apa? Masih. Berarti artinya dalam diskusi ini semuanya Bapak Ibu mampu memahami. Jadi saya fasilitator tinggal itu nyuruh menulis ya Mas Bowo ya. Jadi kalau ini sekiranya kita semuanya sudah mumpuni ya, apa pesan Allah padaku ke bawah, jadi sampun. Kalau pakai asumsi boleh nggak Bu India? Kalau ini boleh, kecuali tadi ya antar tokoh itu. Kalau ini apa pesan Allah kepadaku itu boleh. Yang tadi yang kita wanti-wanti yang kan baca yang per ayat. Ya, jadi monggo. Kalau dari ayat 53 kan ia dan sudah ia menurunkan dan seterusnya ia mengapani, membaringkan di mana belum pernah dibaringkan mayat. Setahu saya ini mengindikasikan bahwa Yusuf memberikan yang terbaik yang bisa ia lakukan sebagai penghormatan rasa kasihnya kepada Tuhan Yesus yang ia percayai sebagai sebagai ini ya juru selamat itu ya. Karena kan katanya saya pernah baca ada banyak kubur yang bekas orang, tapi dia memberikan yang paling layak di mana belum pernah dibaringkan mayat, itu menjadi satu hal yang apresiasi tersendiri. Jadi kan dia ingin melakukan tindakan yang semestinya selayaknya kepada sosok yang ia hormati, yang ia percayai dari ayat 53 itu. Di sono itu memang. Ya. Berarti apa? Teladan ya? Iya, kalau kayaknya masuk ke teladan ya Mbak ya. Kayak gitu. Maksud juga yang dilakukan perempuan-perempuan itu ya setelahnya ya. Ikut serta dan mereka melihat dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Juga termasuk bentuk kasih. Bentuk apresiasi, bentuk penghormatan gitu dari Yusuf dari kepada perempuan itu juga ini ya Mbak ya. Iya.
Tapi memang kalau yang perempuan-perempuan itu aku nggak yakin, Bu, karena mereka melihat, jadi mereka cenderung pasif, mungkin karena takut juga ya. Dan posisi mereka kalau zaman itu perempuan kan mungkin di bawah, jadi tidak sekuat Yusuf untuk mengambil inisiatif banyak pada prosesi pemakaman Tuhan Yesus juga. Izin nambahkan, ya, kalau saya berani bayar harga, itu Yusuf gitu ya. Dia tidak hanya meminta, tapi dia menjelang hari Sabat, dia mau berusaha, itu kan effort, ada usaha ya, harus siapin kubur, harus mungkin memandikan jenazah, yang sebetulnya dia nggak harus lakukan. Balapan sama waktu juga ya. Iya, berani bayar harga gitu. Monggo. Bekerja apa ya? Istilahnya ini berkorban. Dikejar-kejar waktu lah gitu ya. ya. Waktunya mepet karena kalau udah Sabat nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Sebenarnya itu udah persiapan. Yang dilakukan tuh sangat-sangat harus cepat, harus tepat, harus ini, harus selesai sebelum hari Sabat masuk ke Sabat. Iya. Ada lagi Mas Ari? Apa yang lainnya? Dan mungkin bisa ditambahkan bahwa iman itu lebih gigih daripada perasaan. Jadi siapa namanya nih, Yusuf itu dia mengalahkan ininya ya, perasaan sendiri. Tapi dia mengutamakan iman ya. Iman itu lebih gigih dibandingkan dengan perasaan gitu. Itu nggak ngerti menang gitu ya, teladan ya. Iman lebih gigih daripada perasaan gitu. Ya. Ini udah banyak nih yang bisa dijelaskan. Sudah banyak. Kita cukupkan. Matur nuwun, semuanya interaktif. Dengan ini kita berarti beralih ke bawah, Mas. Kita tolong Mas Bowo. Nah, tadi yang saya bilang Bapak Ibu bahwa sebenarnya perbandingan saja, cuman kita mencoba dari BGA karena ini renungan dari LPPS itu berani menerima kematian. Agak serem ya judulnya memang. Kalau bagi kita umat yang ini kan berani menerima kematian itu sudah tingkat dewa gitu. Agak serem sih memang judulnya. Dalam ini perlu kita baca atau ada yang membaca sebenarnya renungan di sini itu ya sebenarnya bahan pembanding aja. Sebenarnya setiap kali saya waktu di GKJ itu masih dari LPPS Bu Reni deh. Nah, sekarang kita mencoba artinya memang lebih interaktif. Jadi jadi kita bisa menggali ide-ide apa, terus apa yang tertuang di dalam Alkitab itu, ayat-ayat itu dari setiap masing-masing pribadi. Jadi ini renungan dari ini nanti bisa dibagikan ya Mas Bowo itunya ke ini. Kita udah di-share kok Mbak In. Oh, jampun. Kita udah di-share di grup lah ya. Dan saya sudah baca sih. Tapi kita lewati karena masih ada satu session yang akan kita kali lagi. Sepakat? Berarti ke bawah Mas Bowo. Nah, ini sekarang terakhir ini apa responku? Itu artinya secara konkret, terukur dan dapat dinikmati. Seperti maksudnya kalau kita menuangkan di sini ucapan syukur, doa, pengakuan dosa dan tekad itu apa yang terjadi sama kita, termasuk kayak apa ya di sini sharing pengalaman pribadi dan apa yang akan kita lakukan, termasuk janji kepada Tuhan mungkin ini. Ya monggo, tapi konkret, terukur dan dapat dinikmati masing-masing. Monggo. Setelah kita menyelesaikan penggalian ayat Alkitab di atas tadi, apa ucapan syukur kita, doa, pengakuan dosa, dan tekad. Tapi di sini nanti yang berpendapat harus ditulis namanya, umpamanya saya tulis begini gitu, kayak memang kayaknya janji dengan kita gitu.
Kayak tadi aja, setelah kita menggali ayat-ayat demi ayat di dalam. Tapi kaitannya masih dengan perikop ini ya, Mbak? Pasti ucapan syukur kita memahami. Nah, bisa juga berkaitan. Umpamanya kita pertama mengaku dosa, umpamanya saya apa gitu. Terus ucapan syukur kalau saya udah ini, saya bagaimana? Bisa nyambung. Enggak, bisa saya mulai ya. Saya pengakuan dosa nih di sini nih. Ada pengakuan dosa masuk. Kebetulan saya baru selesai isoman. Itu yang saya rasakan. Saya positif waktu itu. Jadi pengakuan dosa saya nama saya ditulis aja, Mas. Gitu loh. Saya takut mati. Dalam isoman itu saya takut mati. Nah, itu pengakuan dosa saya. Terus saya bisa naik juga gini. Saya naik ke doa. Doa berarti saya berdoa semoga saya diberi kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ini konkret ya, konkret loh. Kalau saya takut mati, kalau ini Yesus, dengan naik lagi Mas, ucapan syukur. Kalau saya sudah sembuh, ucap syukur saya akan ntar dulu mikir lagi. Setelah sembuh, ucap syukur saya melayani Tuhan dengan lebih, Pak. Itu melayani Tuhan dengan baik, dengan lebih baik, dan apa yang dimandatkan kepada saya termasuk sekarang ya, saya akan jalankan. Itu yang konkret yang terjadi dengan itu. Nah, monggo saya kasih kesempatan sama panjenengan sedaya. Itu kan berkaitan sih, karena saya takut mati karena yang diangkat kita pasca ini kematian Tuhan Yesus. Gitu. Ini kesaksian saya. Monggo. Ya, kalau saya boleh urun rembuk kata Mbak Indi tadi. Ya, saya mengucap syukur bahwa di usia saya yang semakin bertambah, saya masih diberi kesehatan yang baik. Ya, kalau mau dibilang sempurna tidak, tapi saya tetap ada yang harus saya rasakan di anggota tubuh saya. Saya diberi kesehatan yang baik, dan anak-anak saya sudah artinya tuh mentas, sudah tidak menjadi tanggung jawab saya lagi begitu, dan yang pasti kesehatan yang baik. Dan tadi kalau Mbak Indi di sini diberi kesembuhan itu doa dan pengakuan dosa. Saya tidak takut mati, Mbak. Saya tidak takut mati, sungguh. Kalau saya tidak takut mati karena saya tahu kematian seseorang, terutama umat Tuhan, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kalau sudah waktunya, Tuhan wes rampung Ren, mulai kayak gitu, saya nggak bisa nawar. Saya tidak takut. Sungguh. Saya masih tipis ya, Bu. Iya, saya tidak takut. Sungguh, saya tidak takut karena bagaimanapun juga kadang-kadang kita tidak tahu usia yang masih muda dan masih produktif hanya karena sesuatu yang entah itu salah makan atau bisa saja jadi itu jalannya kan gitu. Nah, saya harus siap. Di situ saya harus siap. Kapanpun Tuhan, hanya permohonan dalam hal ini doa saya, pada saat Tuhan akan memanggil saya, jangan terlalu lama saya diberi sakit, karena bukan pengalaman ya, melihat dari setiap doa syafaat di gereja itu ada
teman jemaat yang selalu didoakan karena sakit, orang budal-budal. Nah, saya mohon pada Tuhan kalau memang waktunya tiba, jangan ya kalaupun sakit jangan terlalu jangan terlalu lama, terlalu berat. Di samping itu karena saya memang sudah pengalaman separuh perjalanan pernikahan saya itu ngurusi bapaknya Rensi sama bapaknya Kiki itu, almarhum Pak Sis itu sakit. Dan itu sungguh merepotkan anak-anak dan juga bagi penderita sendiri, karena pada akhir menjelang beliau sedo itu, aku wes kesel mah, katanya gitu. Berarti udah capek. Jadi bukan dari kita yang ngurusin, si penderita itu sendiri juga capek. Nah itu doa saya. Kalau Tuhan suatu saat mau panggil saya, parang mboten Gusti, mboten sampun paringi sakit loh itu. Ya permintaan. Terus pengakuan dosanya, nah saya ini masih hidup ya. Maksudnya masih hidup di dalam dunia. Dalam arti duniawi saya masih menjadi bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Saya sekarang dengan adanya pandemi ini, bulan Maret ini kemarin ngobrol sama Rensi 2 tahun loh mah ya. Iya aku saiki wis ora tau nyambut gawe, ora iso kerja, ya iso hahaha sama temen, ya bisa hangout di mall mana-mana itu saya mengaku dosa. Terus ini lah Tuhan aku udah diparingi kesehatan kok isih ngeluh weren gitu mungkin Gusti Allah. Itu pengakuan dosa saya tidak mensyukuri apa yang sudah saya terima sekarang gitu aja. Jadi doa itu ya tekadnya hidup lebih baik. Dan walaupun tidak artinya sampai sekarang bukan tidak diperlukan ya, memang ya tidak terlibat dalam pelayanan di GKJ Depok. Puji Tuhan saya masih bisa melayani di tempat lain, di klasis mungkin ya, terus ada semacam komunitas kami perempuan GKJ Sejabodetabek, saya masih bisa melayani Tuhan. Dan saya akan lebih lagi hidup saya hanya untuk Tuhan. Tekadnya saya itu. Karena sudah nggak mikir apa-apa Mbak In, ya sudahlah aku habis naik golek duit yang gitu. Ya pengakuan dosanya ya itu kok masih nawar gitu loh. Maksudnya lah saya kepingin hangout, saya kepingin window shopping ke mall. Wah ini ora bener ini itu ngaku dosa. Mbok piye kalimatnya kuwi Mas Bowo wis sembuh. Mas Bowo ya ini yang hanya memberikan sedikit curahan hati. Dan saya tidak bisa nguber-buber ini karena memang udah terpenuhi ini konkret, terukur dan dapat dinikmatin. Jadi saya tidak nguber. Coba kalau belum itu saya uber nanti. Ini kenapa Bu? Ini gini. Matur nuwun sangat. Enggak apa-apa Mbak, diuber saya tangkep. Kalau saya diuber tak tangkep. Monggo yang lainnya. Nggak apa-apa diutarakan di sini. Iya. Saya bisa mohon izin sebentar karena saya waktunya sahur, karena saya puasa dalam pasca ini 20 jam dari jam 8 malam sampai besok jam berapa pagi. Yang sewu ya saya tutup videonya dulu. Monggo. Bentar kok Mbak. Monggo, apa dikasih kesempatan yang lainnya? Mentang-mentang ini sudah terisi. Bu India. Monggo. Saya mungkin ucap syukurnya saya untuk saya dapat mengucap syukur di saat PA ini ya. Saya bersyukur mendapat teladan dari Yusuf ya. Bahwa kalau kita tahu itu benar, itu kita harus berani. Ya, kalau tahu itu sesuatu yang kita tidak setuju pun gitu, kita juga harus berani gitu. Itu Yusuf dari Arimatea kan seperti itu ya. Tidak setuju ya menyampaikan gitu loh. Jadi disampaikan, itu teladan yang saya ucap syukur, saya teladan dari Yusuf dari Arimatea ini gitu ya, tentang ucap syukur. Kemudian ke pengakuan dosa saya gitu terkait ini, selama ini saya masih kadang mungkin bahkan sering gitu ya, kalau mau menyampaikan sesuatu itu masih pertimbangan gitu loh, masih pertimbangan dalam artian gini, misalnya kan
saya tadi langsung ke ini ya, dari teladan Yusuf ini ya, bahwa kalau nggak setuju ya katakan nggak setuju gitu. Mungkin saya juga sudah melakukan itu, tapi kadang-kadang masih ada gek gitulah. Nah itu loh, jadi kayak justru mungkin apa yang saya ragukan untuk mengatakan ketidaksetujuan saya itu mungkin justru pernah menjadi sesuatu yang tuh kan, coba kalau waktu itu aku ngomong gitu kan mungkin nggak terjadi. Nah kayak gitu loh, itu mungkin saya pernah jadi saya kayak jadi ada penyesalan gitu sepertinya. Kan kalau saya coba waktu itu kan saya mengutarakan ketidaksetujuan saya mungkin nggak terjadi gitu. Itu kemudian ya kalau ke doa ya mohon mohon topangan Tuhan, bimbingan Tuhan untuk saya berani menyatakan sesuatu yang saya tidak setuju, tapi saya tahu persis bahwa itu ketidaksetujuan saya itu juga berkenan oleh Tuhan gitu loh. Jadi bukan semata-mata saya tidak setuju, tapi saya mohon diberi hikmat untuk saya bisa menyatakan ketidaksetujuan saya, tetapi dengan hikmat Tuhan gitu. Jadi bukan ngasal tidak setuju karena maunya saya gitu. Doa saya. Mungkin kalau ke tekadnya terus berusaha untuk menjadi pribadi yang berani menyatakan kebenaran gitu ya. Matur nuwun. Matur nuwun. Berarti ini juga sudah konkret, terukur dan dapat dinikmati dengan Ibu Pras sendiri, Nje. Menarik nih Bu Pras. Berarti Bu Pras mulai malam hari ini mulai mengandalkan Tuhan ya untuk diberikan hikmat. Ya, jika ada sesuatu yang tidak setuju, berarti malam hari ini Bu Pras boleh sama Tuhan biar dimampukan untuk berhikmat ya Bu ya, ketika mendapati situasi Ibu tidak setuju. Selamat berdoa Bu nanti malam Bu. Terima kasih dukungannya Bang Marbun. Bang Marbun mau menambahkan di sini apa responku? Iya, menarik sih apa yang disampaikan Bu Pras. Artinya ketika kemanusiaan kita lebih dominan begitu ya, kita pun ragu kadang-kadang ini benar nggak ya, ini benar nggak, maju mundur gitu ya, maju mundur cantik. Tapi kita tidak lupa untuk dengar-dengaran dulu nih dengan Tuhan, berdoa dulu, menyerahkan semuanya. Akhirnya waktu berjalan begitu ya Bu Pras. Benar kan ternyata dulu mungkin waktu awal-awal mungkin Bu Pras dan saya mungkin sudah curhat dulu dengan Tuhan gitu ya. Mungkin dikasih hikmat pada waktu itu. Mungkin ceritanya akan beda ya, saya juga nggak tahu. Tapi yang terukur dan juga konkret yang mungkin bisa Bu Pras lakukan ya tadi ya seperti yang saya sampaikan, mungkin bersatu hati mulai malam hari ini Bu Pras akan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap ya mungkin situasi kondisi yang ketidaksetujuan tadi ya, dan itu aku yakin sesuatu yang prinsip ya Bu, kadang-kadang ya sesuatu yang prinsip dan sangat mengena begitu mungkin untuk keluarga atau untuk pribadi Bu Pras dan juga Pak Pras. Saya rasa itu Bu India. Terima kasih. Terima kasih Bang Marbun. Bu Kemat ada yang disampaikan atau yang lainnya? Monggo Mbak Rensi, yang lainnya. Moodnya Bu. Saya mau menambahkan sedikit Bu India. Monggo. Saya yang saya rasakan saat ini, Bu. Saya bersyukur itu walaupun keadaan saya nggak seuntung teman-teman yang lain, tapi saya terima itu udah canangkan begitu gitu. Walaupun sejelek apapun, terima kasih Tuhan. Ini memang rencanamu, saya terima gitu. Jadi saya bersyukur, tiap hari bersyukur. Itulah Bu ya, satu-satunya. Nuhun Bu. Sampun. Berserah kepada Tuhan nggih Bu Tuti,
Nggih, matur nuwun. Ada yang lainnya yang menambahkan atau mau mengisi kolom atau dicukupkan? Saya sangat bersyukur di sini responsif semuanya. Jadi saya tidak perlu menerangkan. Jadi semuanya sudah memahami. Saya semakin paham berarti. Monggo, kalau sudah apa dicukupkan sampai di sini? Ya. Merasa cukup, sampun. Jadi saya mengaturkan banyak terima kasih. Saya dipercaya menjadi fasilitator di acara dari Panitia Paskah. Saya bersyukur, bersuka cita di wilayah Barat ternyata bisa menerima saya dan kita bisa berinteraksi dengan bagus. Apa semuanya yang jadi respon Bapak Ibu Saudara di PA hari ini sesuai dengan kalau kita bilang ya target dari pembekalan kemarin. Jadi saya sudah dapat poin bahwa target saya sudah tercapai untuk responsif. Biasanya maaf kalau dari LPWS kan kita aja yang ngomong, terus kali ini dan semua kami sangat bersyukur. Saya terima kasih atas waktunya yang bisa bergabung dengan di sini. Pak Warso? Oh enggak, Kalau gitu sebelum kami ini sebagai Mas Bowo, terima kasih untuk jadi notulen hari ini. Dan sebelum kita menyerahkan ke Mbak Kiki lagi, monggo kita bersatu dalam doa lagi. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang diberikan kepada kami Tuhan. Sehingga di malam hari ini Tuhan, kami semuanya telah selesai untuk pemahaman dalam firman-Mu Tuhan. Itu semua juga berkat kasih karunia-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan, jikalau tadi dalam perbincangan kami Tuhan, hanya untuk seturut nama-Mu, tetapi Tuhan kami orang biasa dan berdosa Tuhan. Jikalau ada terselip kata-kata kami, tingkah laku kami dalam berinteraksi, dalam perbincangan ini Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Terlebih kami semuanya menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga berucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga apa yang Engkau firmankan Tuhan, sebagian dari firman-Mu bisa kami terima dan bisa kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti juga dalam tema tidak takut akan kematian Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Matur nuwun, kami serahkan kembali ke Mbak Kiki. Terima kasih Bu India, terima kasih juga untuk Bapak Ibu wilayah Barat, juga para panitia Paskah untuk diskusinya yang hangat ya Bu, sangat responsif. Jadi memang tidak kurang karena malam Mbak, pagi sampai siang sampai sore. Malam aja kayak begini ya, apalagi kalau dilakukan siang pasti lebih. Nah itu, apalagi onset Mbak, ada makanannya. Nah, benar. Betul. Benar. Kacang makin lama gitu ya masuk ke mulut makin. Baik Bapak Ibu, untuk menutup acara kita sore hari ini, malam hari ini, saya akan putarkan satu lagu untuk theme song kita. Sebelum nanti kita foto bersama, mohon izin untuk share sebentar ya. Mohon berikan kode kalau sudah terdengar nanti ya.
bagaikan tanah di musim kering. Tak tentu arah jalan manusia, takut tiada daya, tertekan dosa. Hidup ini bagai setitik debu. Anugerah Tuhan kini telah nyata, terbentang kasih di bukit Kalvari. Rela korbankan diri, serahkan nyawanya, dengan darahnya kini ku hiduplah. Kau rela mati karena ku berharga. Kini kau hidup dan aku percaya, karena bangkitmu pengharapan selalu baru. Kemenangan bersamamu Tuhan. Kau rela mati karena ku berharga. Kini kau hidup dan aku percaya, karena bangkitmu ada kekuatan baru. Kehidupan bersamamu Tuhan. Kau rela mati karena ku berharga. Kini kau hidup dan aku percaya, karena bangkitmu pengharapan selalu baru. Kemenangan bersamamu Tuhan. Kau rela mati karena ku berharga. Kini kau hidup dan aku percaya, karena bangkitmu ada kekuatan baru. Kehidupan bersamamu Tuhan. Kehidupan bersamamu Tuhan. Kehidupan bersamamu Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri acara ngupas kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu India sudah memfasilitasi. Terima kasih untuk seluruh wilayah Barat yang sudah boleh hadir dan juga para panitia. Sebelum kita mengakhiri, yang belum buka kamera silahkan kita akan foto bersama-sama ya. Udah semua ya? Oke. Udah mau jam 9, senyum sebelum tidur malam. Oke, saya hitung ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Coba ya, saya cek dulu hasilnya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Mbak Tugi ketawain siapa, Mbak? Ketawain saya. Yang Mas sama yang Pak yang begini tadi. Baik, aku balikin ke Mbak Fani, silakan. Ya, terima kasih Mbak Kiki, Bu India. Maaf nih saya tidak. Terima kasih Bapak Ibu luar biasa wilayah Barat ya. Saya aplaus lah ya. Terima kasih
atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk setiap partisipasinya. Kiranya PA atau ngupas ngobrol seputar Alkitab hari ini memberi kita satu insight baru, satu hal yang positif ya Bapak Ibu ya, yang bisa kita ambil dan kita belajar banyak dari orang-orang seperti Yusuf gitu ya. Terima kasih Bu India untuk bantuannya. Semoga nggak kapok ya Bu. Mohon maaf. Ya, itu saja dari kami Bapak Ibu. Nanti masih ada minggu depan hari Sabtu ada Do Re Mi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada pergumulan atau apa ya ingin didoakan, bisa juga mungkin bisa melalui Pak Denny ya, karena Pak Denny sebagai humas kita di wilayah Barat gitu ya, bisa pokok-pokok doanya disampaikan untuk kita nanti hari Sabtu di acara Do Re Mi kita bisa saling doakan bersama gitu ya. Tadi kan Bu Pras sudah sampaikan, Papa Ken juga lagi positif ya, kita bantu doa gitu ya. Itu satu sudah masuk ibaratnya gitu ya. Kalau ada yang lain boleh disampaikan Bapak Ibu ya, jangan ragu, kita harus saling dukung. Gitu. Gitu aja sih dari saya. Matur nuwun, Mbak Kiki juga pelayanannya luar biasa ya, meskipun mendadak langsung siap loh. Nah, mungkin Pak Denny dari wilayah Barat mungkin ada informasi apa? Kayaknya cukup deh Mbak. Cukup ya. Ya berarti kita harus istirahat ya. Kita sudahi hari ini. Terima kasih, tadi sudah ditutup. Doakan ya Bu India ya. Doa minuman Bu, doa penutup. Oh, doa penutup ya. Mbak Doa Kiki. makan belum Mbak Pan? Doa makan. Ya mungkin doa penutup boleh saya minta Pak Denny kali ya. Boleh ya Pak Den? Baiklah. Ya. Mari Bapak, Ibu, kalian jemaat GKJ khususnya wilayah Barat, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, Bapak yang baik, Bapak yang penuh anugerah dan kemuliaan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. PA Bapak, kiranya Engkau akan memberikan kemampuan bagi kami untuk mengupas firman-firman-Mu yang di dalam Alkitab ini Bapak di surga. Bapak, kami berterima kasih Bapak karena banyak di sini firman-firman-Mu sangat memberikan inspirasi bagi kami, khususnya jemaat GKJ wilayah Barat Bapak. Dan kami juga berdoa untuk fasilitatornya Ibu India itu Kau berkati dalam bersama keluarganya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk jemaat wilayah Barat, khususnya bagi yang sakit Kau sembuhkan, bagi yang lansia Kau kuatkan untuk berkembang lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Bentar lagi kami akan meninggalkan satu sama lain Bapak, dan kami akan beristirahat di rumah kami masing-masing. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu. Matur nuwun Sugeng Dalu. Sehat. Wilayah Terima Barat. kasih Mas Bowo. Terima kasih semuanya. Mbak Van. Salam sehat Bapak Ibu semua. Sehat Bu Titi, Bu Pras, Terima Pak Denny, Pak Priyo dan Ibu, Mbak Kiki, Bu Bowo, Mbak Rensi, Pamit duluan ya. Pak Warso. Ayah, Bobo, ayah. Ayah, Bobo. Ayah nggak nginep di rumah Bu Reni. Oke. Terima kasih. Izin untuk Oke,